Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, betapa bahagianya hati ini karena kita bisa berkumpul hari ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sulit dipahami. Kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Kapan semua ini akan berakhir? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar sekali muncul. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran penting yang mengingatkan kita bahwa tidak semua hal perlu kita mengerti sekarang, namun akan kita mengerti kelak. Kebenaran ini kita temukan dalam satu ayat singkat namun penuh makna, yaitu Yohanes 13 ayat 7. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa sejenak, memohon pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan sungguh membuka hati dan pikiran kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus menolong kami memahami firman-Mu, menerimanya dengan hati yang lapang dan memampukan kami untuk hidup seturut kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari kita baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Ayat ini muncul dalam konteks Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saat itu Petrus menolak karena merasa tidak layak dibasuh oleh gurunya. Ia tidak mengerti mengapa Yesus melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Yesus menjawab bahwa Petrus tidak mengerti sekarang, tetapi kelak ia akan mengerti makna dari perbuatan itu. Ini menunjukkan bahwa ada kalanya tindakan Tuhan dalam hidup kita tidak langsung dapat kita pahami maknanya. Seperti Petrus, kita pun sering tidak mengerti apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita saat ini. Misalnya, kita berdoa untuk kesembuhan, tetapi penyakit tak kunjung sembuh dan justru memburuk. Atau kita sudah berusaha keras dalam pekerjaan atau bisnis, tetapi justru mengalami kegagalan atau PHK. Atau juga kita merindukan pasangan hidup atau anak, tetapi penantian terasa begitu panjang dan melelahkan. Situasi-situasi seperti ini membuat kita bertanya-tanya, bahkan mungkin meragukan cara atau waktu Tuhan bekerja. Ketidakpahaman di saat ini bisa menimbulkan kecemasan, kepanikan, bahkan kekecewaan. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang luar biasa ini memberikan peneguhan di tengah ketidakpahaman kita. Ini adalah janji bahwa Allah yang berdaulat dan penuh kasih turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, segala sesuatu, termasuk hal-hal yang saat ini terasa buruk, sakit, dan tidak bisa kita pahami maknanya. Tujuannya adalah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kebaikan ini mungkin bukan kebaikan yang kita bayangkan atau inginkan secara langsung dan instan, tetapi kebaikan yang lebih besar dan kekal sesuai dengan rencana Allah. Janji ini menegaskan karakter Tuhan, yaitu Dia tidak pernah pasif di tengah kesulitan kita. Dia aktif bekerja dan Dia memiliki tujuan yang baik di setiap peristiwa, meskipun pemahaman penuhnya datang kelak. Amsal 3 ayat 5-6 berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Berdasarkan kebenaran bahwa pemahaman akan datang kelak, dan kita memiliki Allah yang bekerja untuk kebaikan kita, firman Tuhan memanggil kita untuk mengambil langkah praktis saat ini, yaitu pilih untuk percaya, bukan bersandar pada pengertian terbatas. Sadari bahwa pengertian kita sangat terbatas, apalagi dalam memahami rencana Tuhan yang jauh melampaui kita. Ketika tidak mengerti, jangan panik atau bersungut-sungut, tetapi pilihlah untuk mempercayai karakter Tuhan yang baik, hikmat-Nya yang sempurna, dan kasih-Nya yang tak terbatas.
meskipun kita belum melihat gambaran besarnya. Yang kedua adalah akui dan libatkan Tuhan dalam setiap langkah, bahwa setiap kebingungan, ketakutan, dan pertanyaan kita kepada Tuhan dalam doa. Jangan sembunyikan apa yang kita rasakan. Amsal 3 ayat 6 mengajak kita untuk mengakui Dia dalam segala lakumu. Ini berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik yang kita mengerti maupun yang tidak. Biarkan Dia meluruskan jalan kita. Tuntunannya akan datang pada waktunya. Dan yang ketiga adalah bersabar dan menantikan waktu Tuhan dengan harapan. Yohanes 13 ayat 7 berkata, "Engkau akan mengertinya kelak." Ini menuntut kesabaran. Jangan terburu-buru menuntut penjelasan dari Tuhan. Sabar menanti adalah wujud iman bahwa Tuhan sedang bekerja dan Dia akan menyatakan pada waktu yang tepat baginya. Sambil menanti, pegang erat janji-janjinya dalam firman yang sudah kita mengerti sekarang. Mari kita lihat kisah Yusuf dalam Perjanjian Lama. Yusuf adalah anak kesayangan, tetapi dibenci saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, lalu dipenjara. Bertahun-tahun lamanya ia menjalani penderitaan dan ketidakadilan. Ia pasti bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku dan apa salahku? Ia tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Namun, bertahun-tahun kemudian, ketika terjadi bencana kelaparan dan saudara-saudaranya datang kepadanya di Mesir, di mana Yusuf sudah menjadi penguasa kedua setelah Firaun, barulah Yusuf mengerti. Ia berkata kepada saudara-saudaranya seperti bunyi di Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah merekayasakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekayasakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Perjalanan panjang dan penuh penderitaan yang tidak ia mengerti pada saat itu, ternyata adalah cara Tuhan untuk memelihara keluarganya dan bangsa Israelnya kelak. Baiklah saudara-saudari sekalian, saat ini situasi apa dalam hidup Anda yang paling membuat Anda sulit mengerti mengapa Tuhan mengizinkannya terjadi? Seberapa besar Anda saat ini mengandalkan pengertian Anda sendiri dibandingkan mempercayai rencana dan karakter Tuhan yang melampaui pemahaman Anda? Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam kebingungan ini. Bahkan ketika berjalan melalui lembah kekelaman, ada janji penghiburan dari Tuhan, yaitu di Mazmur 23 ayat 4, yang berbunyi, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Maka dari itu, iman kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita, bahkan saat kita tidak mengerti sekalipun. Baik saudara-saudari, mari kita tutup renungan ini dengan berdoa, menyerahkan setiap ketidakpahaman dan pergumulan kita kepada Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan. Kami menyerahkan kepadamu setiap situasi yang saat ini belum dapat kami mengerti. Tolong kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu, tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, dan sabar menantikan waktumu di mana Engkau akan menyatakan dan membuat kami mengerti. Pakai setiap tantangan dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan seturut rencanamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan kehilangan semangat atau harapan ketika Anda belum memahami sepenuhnya apa yang sedang Tuhan kerjakan. Waktunya adalah waktu terbaik, caranya adalah cara terbaik, dan rencananya selalu untuk kebaikan Anda. Teruslah bersabar dan percaya, dan tunggulah waktunya di mana Anda akan melihat dan mengerti. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh memberkati dan menguatkan kita semua dalam setiap langkah kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.